Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ketika Chair memegang sabit dewa kematian di tangannya, perasaan fantastis menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Perubahan luar biasa ini dibawa oleh sabit dewa kematian. Itu adalah perasaan kedekatan yang luar biasa, seolah-olah menara keabadian ini adalah bagian dari tubuhnya. Alat ilahi mengenali tuannya. Chair segera membuat penilaian yang akurat ini karena situasi yang sama pernah muncul sekali di masa lalu, ketika dia telah mengintegrasikan belati samsara untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat itu, belati samsara jauh lebih tirani, jauh dari begitu lembut. Yi Lai Kexi benar-benar pantas disebut jenius di antara para jenius, seseorang yang sendirian memberontak melawan semua di seluruh benua manusia. Hanya dengan menggunakan hubungan antara sabit dewa kematian dan Chair, dia berhasil membuat menara keabadian menerima Chair sebagai tuannya. Dari sini dapat dibayangkan dengan baik betapa kuatnya Yi Lai Kexi di masa hidupnya, bahkan mungkin Kaisar Dewa Iblis bukan tandingannya. Sabit Dewi Kematian tampaknya mendapatkan perubahan besar dengan pemurnian Yi Lai Kexi. Tubuh utamanya yang sebelumnya hitam pekat dikelilingi oleh iluminasi putih dengan kilau kebiruan dan keunguan, memberikan tampilan yang kurang tirani, lebih fantastis, dan bangga. Memegang sabit Dewa Kematian, Chair berdiri terdiam dan tidak bergerak untuk beberapa saat. Di dalam jantungnya bergema kisah Yi Lai Kexi dan sisi angkuh yang sombong dari dirinya pada saat kematiannya. Guru, Chair menggumamkan kata yang mengenang ini, dan saat berikutnya, dia mengalihkan pemandangannya ke arah Long Hao Shen bersila yang telah memasuki kondisi meditasi mendalam sejak lama. Cahaya terang tipis menyebar dari dada Long Hao Shen, menyebar ke setiap sudut tubuhnya sebelum menyebar perlahan. Seluruh tubuhnya basah kuyup dalam kondisi kultivasi. Energi kehidupan menstabilkan seluruh tubuhnya tanpa keraguan, intervensi Yi Lai Kexi telah menghidupkannya kembali secara menyeluruh. Keajaiban yang dibuat oleh apa yang disebut pengendali mayat benar-benar mencengangkan untuk dilihat. Tidak segera duduk di sebelah Long Hao Shen, Chair mengalihkan pikirannya, segera kembali ke lantai 6 menara keabadian. Sebagai penguasa tempat ini, dia dapat melakukan perjalanan ke bagian manapun dari menara keabadian sesuka jantung. Terkejut tanpa akhir oleh perubahan di sekitarnya, semua orang dari pasukan hampir tidak bisa terus menunggu. Cahaya putih itu dari energi murni, tapi ini adalah menara keabadian. Tanpa tahu persis apa yang ada di depan mereka, mereka tidak berani mengambil risiko untuk menyerapnya. Selain itu, yang paling penting di mata mereka adalah keselamatan Long Hao Shen dan Chair. Tanpa yakin akan hidup atau mati mereka, bagaimana mereka bisa berkultivasi dengan jantung yang damai? Chair muncul tiba-tiba, kejutan bagus yang menyebabkan sorak-sorai semua orang. Wang Yuan adalah orang pertama yang bergegas ke arahnya, segera memeluknya, dan yang lainnya berkumpul, dengan Chen Ying'er juga memegang Chair, sambil menangis dengan sangat keras dan getir. Adegan pendakian Chair melalui tangga ke langit telah meninggalkan mereka dengan trauma yang terlalu dalam, melampaui emosi sederhana. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan darahnya yang jatuh sepanjang perjalanan ke langit ini, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang rok panjang Chair, yang sepenuhnya berlumuran darah. Dipegang oleh Wang Yuan dan Chen Ying'er, dan merasakan tatapan hangat dari rekan-rekannya, Chair telah kehilangan rasa dingin es aslinya dan berkata dengan suara dingin, "Saya baik-baik saja. Maaf, saya membuat semua orang khawatir." Lin Xin bertanya dengan penuh semangat, "Bagaimana dengan Kapten?" Mereka semua memperjantungkan bahwa Long Hao Shen tidak ada di punggungnya lagi. Chair menjawab sambil tersenyum, "Dia baik-baik saja." Kata-kata ini membuat semua orang terlihat kosong selama beberapa detik, sebelum sorak-sorai segera memenuhi lantai 6 menara keabadian. Mereka berharap Long Hao Shen aman ketika mereka melihat Chair kembali, jika tidak mungkin dia akan terlihat begitu santai. Selanjutnya, dia tidak membawa kembali mayat Long Hao Shen.
Namun, mendengar secara pribadi dari mulutnya bahwa Long Hao Shen sudah aman, perasaan tertekan mereka menyembur keluar seperti gunung berapi yang mengerikan. Kelompok manusia dari generasi muda ini semuanya adalah bakat yang membanggakan, tetapi mereka tampak sekarang berseri-seri dalam kegembiraan. Kapten mereka sebenarnya dibangkitkan secara ajaib, memberikan jiwa baru pada tim secercah cahaya harapan mereka. Sosok pemimpin dan kakak laki-laki mereka kembali. Air mata Chai mengalir di luar kendalinya. Terima kasih semuanya. Memiliki kalian seperti itu adalah kegembiraan terbesar yang bisa dimiliki Hao Shen dan saya. Chen Ying'er tertawa sambil menangis saat dia menjawab, Chai, kamu salah. Kami adalah satu kesatuan, jangan hanya mengecualikan kami. Wah, hebat sekali, itu sangat bagus. Sima Xian mengumpulkan Lin Xin lebih dekat di leher, memberi tahu Chai dengan rasa ingin tahu, cepat beritahu kami bagaimana dia dibangkitkan. Jadi sangat mungkin untuk membangkitkan seseorang. Nekromansi ini benar-benar ajaib. Chai tentu saja ingin berbagi proses kebangkitan Long Hao Shen dengan teman-temannya, jadi dia menceritakan semua detail dari apa yang terjadi setelahnya. Mendengar tentang pertemuan tragis Yi Lai Kexi, mereka perlahan-lahan menjadi tenang dari semangat tinggi mereka. Pengalaman yang dialami pengendali mayat suci Yi Lai Kexi ini benar-benar terlalu menyedihkan. Tanpa disadari, perasaan simpati muncul di jantung mereka. Chai menghela nafas ringan saat dia berkata, guru akhirnya sadar, dan memurnikan dirinya secara keseluruhan, serta semua hal jahat dalam dirinya. Tidak peduli apa, dia akan tetap menjadi guruku selamanya. Energi murni yang tersisa di menara keabadian ini berasal dari pemurnian bagian cerdas menara. Ini semua energi murni, ambillah pada semua orang. Mari kita berhenti sementara di sini, sampai kita mengubah semua energi ini menjadi energi spiritual kita sendiri. Energi dari proses melemahkan alat supra divine seharusnya sangat membantu kemajuan kultivasi setiap orang. Serangan mendadak terhadap Dewa Iblis Bintang di Modu telah gagal, dan terlebih lagi hampir menyebabkan mereka kehilangan kapten mereka. Dengan datang ke sini, mereka mengalami tantangan yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya berhasil membangkitkan Long Hao Shen, dan pada akhirnya, kesempatan untuk maju telah datang. Chai melambaikan tangan yang berkedip dalam cahaya putih, dan saat berikutnya, seluruh kelompok muncul kembali di lantai 7 menara keabadian, yang merupakan intinya. Semua energi dapat ditransfer ke sini, dan terlebih lagi, dengan cara itu Chai dapat membuat semua orang menyaksikan hasil kebangkitan Long Hao Shen. Ketika semua orang melihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan, menangis. Pasukan secercah cahaya akhirnya dibentuk kembali. Mereka semua mengepung Long Hao Shen yang bersilangan, mendapatkan kembali ketenangan mereka dengan susah payah, dan mulai berkultivasi. Tepat di awal meditasi, semua orang sangat terkejut. Titik-titik cahaya putih yang tampak lembut itu diserap di tubuh mereka dan segera menyebabkan perubahan besar. Energi murni mengalami asimilasi oleh tubuh, tidak peduli atribut energi spiritual mana, dan diserap dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tidak perlu menghilangkan kotoran apapun, dan energi spiritual kelompok itu berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan selama proses penyerapan ini. Proses Chai berbeda sampai batas tertentu. Dia menyerap tidak hanya energi murni di menara keabadian, tetapi juga energi kematian yang ditinggalkan oleh Yi Lai Kexi di dalam melodi abadi. Dewa kematian juga bisa disebut dewa pemurnian. Kekuatannya berasal dari roh pemurnian, dan di dunia ini, bisa dikatakan tidak ada sosok lain yang lebih kuat dari Yi Lai Kexi. Penggunaan sabit dewa kematian untuk memurnikan dirinya sebenarnya menyebabkan senjata itu berevolusi. Tetapi sabit dewa kematian bergabung dengan Chai dan setelah menyerapnya, Chai segera mendapatkan dukungannya tepat setelah mulai berkultivasi. Kekuatan pemurnian besar-besaran bergegas keluar di Chai menyatu menjadi energi spiritualnya dan menyerap energi kematian di dalam melodi abadi serta energi murni menara keabadian. Hanya dalam sepersekian detik, energi spiritual internal Chai dipromosikan ke puncak langkah ke-7.
Pengalaman Chai sudah berlimpah, dan akumulasinya cukup sejak dulu. Dia tidak perlu melakukan apapun agar wadah spiritual muncul di lengan dan pahanya setelah 3 kompor spiritual di dada, dahi, dan perutnya terisi penuh, membuat wadah spiritualnya langsung naik ke angka 7. Energi spiritual besar yang belum dia serap berbondong-bondong dengan kecepatan yang mencengangkan, mengisi 2 wadah spiritual barunya. Saat itu juga, Chai secara resmi naik ke langkah ke-8. Meskipun kecepatan kemajuan yang lain tidak secepat Chai itu cukup mencengangkan dibandingkan dengan kecepatan dalam keadaan biasa. Setiap kali energi spiritual dioperasikan, itu naik dengan sendirinya. Ini benar-benar memenuhi mereka dengan kegembiraan yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan mereka seumur hidup, dan secara alami mencurahkan seluruh energi mereka ke dalamnya. Terutama Duan Yi dan Yang Wenzhao, yang sangat menyadari jauhnya kekuatan yang memisahkan dari skuad Long Hao Shen dari mereka, pergi untuk berkultivasi dengan maksimal. Dalam sekejap, menara keabadian menjadi benar-benar tenang. Benar karena ketenangan ini, semua orang fokus sepenuhnya pada kultivasi, dan tidak ada yang memperjantungkan perubahan fantastis yang sedang berlangsung di Long Hao Shen. Jantung keabadian memasuki tubuhnya, mengambil tempat di jantung Long Hao Shen, dan esensi cahaya besar dengan lembut memasuki jantungnya dan menjalani proses pengumpulan. Ketika jantung Long Hao Shen dihancurkan oleh Kaisar Dewa Iblis, wadah spiritual inti di dadanya benar-benar hancur berkeping-keping. Saat ini, bahkan jika dia hidup kembali, semua kultivasinya dapat dikatakan perlu dimulai kembali. Setelah jantung keabadian dituangkan, itu segera menjadi titik bergabung antara semua wadah spiritual lainnya. Esensi cahaya besar yang menyebar keluar dengan sangat cepat terhubung dengan wadah spiritual lainnya, dan ketika mereka semua terhubung, esensi cahaya mengalir dengan lancar melalui tubuh Long Hao Shen, memulihkan kultivasi aslinya. Proses pemulihan ini berlangsung sangat cepat, dan sudah berakhir pada saat Chai menceritakan apa yang mereka alami. Ketika energi spiritual Long Hao Shen kembali ke tingkat langkah ke-8, perubahan yang hebat mulai terjadi di tubuhnya. Jantung keabadian benar-benar dipenuhi dengan esensi cahaya yang sangat murni, dan menggunakan pembuluh darah dari putra cahaya Yi Lai Kexi. Long Hao Shen menjadi putra cahaya juga, pembuluh darahnya bergabung dengan mantan putra cahaya, meskipun penolakan singkat telah terjadi lebih dulu. Dalam kontes kekuatan pembuluh darah, Long Hao Shen jauh lebih kuat, lagi pula Yi Lai Kexi sudah meninggal beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkin energi spiritualnya tidak lepas, dan masih sangat kuat, tetapi pembuluh darahnya sudah lama membusuk. Dia hanya bisa mengekstraksi bagian terbaik dari pembuluh darah, itulah sebabnya setelah waktu penolakan dan bentrokan yang singkat ini, pembuluh darah Long Hao Shen sendiri mengambil kendali penuh dan merupakan orang-orang yang mengintegrasikan kekuatan pembuluh darah dengan kemurnian tinggi ini. Dalam keadaan ini, kemampuan hebat Yi Lai Kexi mulai terlihat. Setelah integrasi pembuluh darah selesai, sejumlah besar saraf mulai bergelombang di dada Long Hao Shen, karena jantung baru berada di tengah-tengah pertumbuhan. Perasaan mati rasa mengalir di seluruh tubuh Long Hao Shen, membangunkannya dari keadaan koma dekat dengan tidur nyenyak. Long Hao Shen mengetahui tentang perubahan di tubuhnya sendiri dengan sangat cepat. Perasaan mati rasa menyebar dari dadanya, membawa rasa sakit yang hebat. Dia mengatupkan giginya dengan tegang, tahu bahwa ini adalah saat yang genting. Rekonstruksi jantung adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan mantra kebangkitan terbesar dari atribut cahaya akan membutuhkan organisme penuh untuk mungkin mencapai kebangkitan. Tetapi Yi Lai Kexi telah berhasil mencapai prestasi seperti itu, keajaiban yang telah menjadi bukti terakhirnya. Jika dia meninggalkan hal-hal yang belum selesai pada saat ini hanya karena rasa sakit yang tak tertahankan, bahkan kolaborasi semua dewa yang turun untuk menyelamatkannya mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Demi Chai dan untuk setiap rekan mereka, tidak mungkin Hao Shen bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Duduk bersila di tanah, tubuhnya basah oleh keringat hanya dalam beberapa detik tetapi dia tetap tidak bergerak, dan bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia bisa merasakan bahwa Chai
ada di dekatnya, jadi dia tidak bisa membiarkan Chai-er menyadari rasa sakitnya yang mengerikan. Dia baru saja membayar terlalu banyak demi dia, dan memiliki terlalu banyak untuk ditanggung. Long Hao Shen benar-benar tidak mau membiarkannya semakin khawatir. Proses rekonstruksi jantung benar-benar kompleks, dan dalam seluruh proses ini, energi spiritual Long Hao Shen terus meningkat dari awal hingga akhir. Meskipun tubuhnya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, Long Hao Shen menyadari bahwa perubahan besar telah jelas muncul selama rekonstruksi dibandingkan sebelumnya. Dia bukan seorang dokter, dan tentu saja tidak memiliki pemahaman tentang jantung manusia. Tetapi bahkan orang bodoh yang lebih besar akan dengan jelas merasa bahwa ada sesuatu yang berubah jika dia memeriksa semua yang ada di dalam tubuhnya. Perubahan terbesar dan paling langsung terletak pada warna. Jantung manusia normal harus berwarna merah, dan bahkan ketika energi spiritual beroperasi, energi spiritual harus menjaga di sekitar jantung. Tapi jantung Long Hao Shen benar-benar berbeda dari itu dalam proses rekonstruksi ini. Dia jelas merasakan dagingnya tumbuh, dan daging baru yang keluar semuanya berwarna emas, tanpa warna merah sedikit pun. Dalam proses menumbuhkan jantungnya, energi spiritual dibebaskan dengan bebas, menjadi satu dengan seluruh dagingnya. Itu bisa digambarkan sebagai jantung emas. Dan, saat ini, deskripsi ini harus diambil secara harfiah, jantungnya benar-benar direkonstruksi dengan warna emas. Meskipun Long Hao Shen tidak tahu perubahan apa yang akan ditimbulkan oleh jantung ini, dia tidak punya pilihan lain. Sebelum dia pingsan, Yi Lai Kexi telah menjelaskan segalanya, dan dia tahu bahwa Yi Lai Kexi melakukan yang terbaik untuknya, takut beban mental ini akan mempengaruhi kemajuannya di masa depan. Bahkan orang yang penuh kebencian memiliki bagian yang menyedihkan. Long Hao Shen tidak bisa, dia juga tidak memenuhi syarat untuk memaafkan Yi Lai Kexi atas nama umat manusia. Dosanya terlalu serius, meskipun setelah dia dan Chai-er mendengarkan cerita Yi Lai Kexi bersama, dia merasa simpati atas pertemuan Yi Lai Kexi. Setidaknya dia sangat berterima kasih atas bantuan besar yang diberikan Yi Lai Kexi kepadanya dengan memberinya kehidupan kedua. Jadi, ketika Long Hao Shen kembali sadar, dia tanpa sadar mengucapkan terima kasih kepada Yi Lai Kexi. Rasa sakit dari rekonstruksi jantungnya menjadi semakin intens, tekad Long Hao Shen bertahan dalam cobaan besar. Chai-er, dan dia telah berjalan di jalan yang berbeda pada awalnya, tetapi toleransinya terhadap rasa sakit fisik masih lebih tinggi. Saat itu, Chai-er, terutama memiliki rasa sakit mental yang harus dipertahankan. Long Hao Shen menahan rasa sakit ini dengan pantang menyerah hanya dengan satu pikiran, ini untuk Chai-er. Dalam waktu kurang dari sehari, setiap anggota pasukan selain Long Hao Shen memasuki kondisi kultivasi yang dalam. Energi di menara keabadian benar-benar terlalu murni, terlalu besar, dan hanya bisa diserap paling efektif dengan berada dalam kondisi kultivasi yang dalam, untuk pemahaman umum yang lebih baik. Itu memberikan perasaan yang sangat hebat seperti kesempatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pakaian asli Long Hao Shen telah diganti dengan lapisan hitam, pakaiannya telah hancur terus-menerus di bawah pengaruh energi putih yang menyebar kemana-mana. Setiap bagian yang hancur disebabkan oleh pemurnian oleh energi murni, menempatkan Long Hao Shen ke dalam keadaan paparan yang canggung. Hitam ini awalnya adalah keringat dari tubuhnya yang mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Korosi gelap yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Iblis di tubuhnya dikeluarkan dalam proses ini, dan yang lebih penting, meskipun dia harus menderita rasa sakit yang luar biasa, gumpalan emas di dadanya menjadi semakin kaya dan kuat. Akhirnya, rekonstruksi jantungnya akhirnya selesai. Setelah 3 hari penuh siksaan, Long Hao Shen benar-benar merasa pusing, tetapi dia terus menggertakkan giginya, karena dia harus tetap terjaga selama ini atau tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi selama komanya. Dan, jika dia tidak bisa secara pribadi menyaksikan seluruh proses rekonstruksi jantungnya, kultivasi Long Hao Shen di masa depan pasti akan sangat terhambat. Dari kelihatannya, sepertinya jantungnya sudah kembali utuh, bahwa pembuluh darah di tubuhnya memenuhi peran mereka sebagai mediator dengan benar.
Tetapi Long Haoshen tahu bahwa langkah terpenting dari proses rekonstruksi akan datang. Hanya ketika jantung yang direkonstruksi ini akan mulai melakukan pekerjaan normalnya, proses ini akhirnya akan berakhir. Haoshen merasa gugup dalam keadaan itu, dia tidak takut mati, tetapi dia benar-benar tidak mau mati. Rekonstruksi jantung sama sekali tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya, apakah itu akan berhasil? Long Haoshen tidak yakin bahwa jantung keabadian akan benar-benar berhasil membentuk. Jantung emas itu tidak terlihat jauh berbeda dari organ dalam lainnya, dan yang masih harus dilihat adalah apakah itu akan dapat mendistribusikan kekuatan vital seperti jantung asli yang dulu dia miliki. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini untuk Long Haoshen, termasuk almarhum Yi Lai Kexi. Jika Yi Lai Kexi masih di sana, dia pasti akan merasa lebih percaya diri darinya, tetapi dia tidak memiliki kepastian 100%. Ketika jantung Long Haoshen menyelesaikan prosesnya, proses pemulihan dimulai kembali. Di dunia lain, dunia gelap hitam dan merah, sosok besar bergetar sedikit. Tubuh besar yang merayap di tanah untuk waktu yang sangat lama. Darah ungu tua mengelilingi tubuhnya, darah ini telah terbang keluar dari 6 kepala besar ini. Itu mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama, awalnya benar-benar di luar kekuatan kehidupan. Tetapi tepat pada saat ini, tubuh itu bergetar ringan, karena jejak kekuatan vital mulai muncul di dalam. Fluktuasi vital ini muncul pertama kali, yang awalnya kehilangan semua kilapnya, dan menjadi hitam pekat. Tapi tepat sebelumnya, sepotong skala halus tiba-tiba menyala dalam warna ungu, kemegahannya berangsur-angsur terlihat. Ini adalah penyebab asli untuk goyangan pertama sosok itu. Benar, itu adalah Hao Yue, yang telah kehilangan semua kekuatan vitalnya setelah kematian Long Haoshen. Tapi, sama seperti Long Haoshen berhasil menjaga jiwanya berkat bantuan Ye Xiaolei, Hao Yue juga memiliki harapan samar untuk bangkit kembali. Pada kenyataannya, bahkan jika jiwa Long Haoshen telah hilang, kematian Hao Yue yang sebenarnya pertama-tama akan menjalani proses khusus. Setiap kepalanya menjadi ulet, dia dalam keadaan berkepala 6, kemampuan untuk mempertahankan tubuhnya selama 36 hari tanpa membusuk, dan dengan harapan untuk kebangkitan. Itulah keunggulan garis keturunannya. Selain itu, meskipun tubuh Long Haoshen meninggal karena kehilangan organ vital, jiwanya belum tersebar, sehingga Hao Yue mempertahankan jejak samar sisa napas. Sebuah skala menyala, dan bertambah intensitasnya seperti api kecil di hutan. Secara bertahap, skala lain demi skala mengikuti, menjadi brilian. Secara misterius, darah ungu tua ke tanah itu sepertinya dihiasi oleh darah ungu tua itu. Fluktuasi energi muncul, dan beberapa titik cahaya ungu muncul dari cairan ungu tua, melayang di udara untuk mendarat di tubuh Hao Yue. Tubuh Long Haoshen tiba-tiba menegang, pembuluh darah terakhir akan mengalir. Momen penentu telah datang. Darah dan energi spiritual diekstraksi dengan tenang, dan tubuh Long Haoshen tiba-tiba berubah dengan keras. Fokusnya sepenuhnya terkunci pada jantungnya, dan karena kegugupan, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mengalami sedikit kejang. Jantung berwarna emas itu menyusut dengan hebat. Cengkeraman ketat warna emas juga merupakan cengkeraman pada jiwa Long Haoshen. Halasi emas menyebar dari jantung yang menegang, tetapi kali ini tidak hanya bergerak bolak-balik, tetapi menyebar kemana-mana. Long Haoshen merasa seluruh tubuhnya terkontaminasi dengan emas, sebelum jantung emas itu akhirnya memulai kembali operasinya.